Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan kakak dalam kebaktian saat ini. Nah adik-adik, sebelum kebaktian dimulai, kakak mau mengingatkan kepada adik-adik agar adik-adik menyiapkan Alkitabnya ya. Sudah siap? Puji Tuhan. Nah, selain Alkitab, adik-adik juga menyiapkan persembahannya. Nah, nanti persembahannya adik-adik kumpulkan ya, masukkan ke dalam celengan. Nah, nanti akan dibawa ketika orang tua kalian datang ke gereja. Baiklah adik-adik, semuanya sudah siap untuk berkebaktian? Kalau begitu, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan melalui kidung pujian dari Kidung Jemaat 259, Di Dalam Kristus Bertemu. Adik-adik, kita bersyukur ya, karena di dalam Kristus kita semua tentunya bersyukur ya, karena sudah diselamatkan oleh Tuhan yang Maha Kasih, yaitu Tuhan Yesus. Nah adik-adik, pada saat ini untuk sebagai ucapan syukur kita, nanti kita akan masuk di dalam doa syukur dan doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelum berdoa, kakak mau bertanya kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Minggu lalu kalian belajar tentang apa temanya? Ada yang tahu? Iya benar, temanya adalah aku bersyukur. Ya, nah nanti pada saat ini kalian akan belajar bersama kakak-kakak pengajar sekolah minggu. Ya, kalian akan belajar dengan tema Aku Diutus. Nah, sebelum kalian belajar tentang firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa syukur. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang penuh kasih. Pada hari ini Tuhan, di hari Minggu ini, kami anak-anak-Mu Tuhan datang menghampiri hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami mengucapkan segala puji dan syukur kepada-Mu Tuhan Yesus untuk kasih-Mu Tuhan yang selalu baru menyertai kami semua. Engkau sudah bangunkan anak-anak-Mu Tuhan dengan tubuh yang sehat dan segar, dan kini Tuhan kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pada saat ini kami boleh datang berbakti, itu semua adalah berkat kasih-Mu. Tuhan Yesus yang penuh kasih, saat ini juga kami rindu untuk belajar tentang firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah kiranya Engkau mau perlengkapi kami semua, anak-anak-Mu Tuhan di dalam belajar tentang firman-Mu. Urapilah kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang akan disampaikan itu semua adalah berasal dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Sehat? Sudah siap untuk membaca firman Tuhan? Dibuka ya adik-adik ya Alkitabnya dari Yehezkiel pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan yang ke-10. Yehezkiel pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan yang ke-10. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. Panggilan Yehezkiel, firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau." Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhakakan terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada turunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau, anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Nganggakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepada kamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Amin. Shalom adik-adik dari kelas Indria. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pastinya sudah siap dong. Nah adik-adik, hari ini Kakak Nomi punya sebuah cerita yang akan Kakak Nomi ceritakan kepada adik-adik. Kakak Nomi punya sebuah cerita tentang seekor monyet yang usil terhadap hewan lain. Nah, di sebuah hutan adik-adik, ada seekor monyet yang sangat usil terhadap hewan lain. Nah, nama monyet ini adalah Mondi. Nah, Mondi ini sering usil adik-adik pada hewan-hewan lain. Ia sering berbuat jebakan, membuat jebakan berupa sebuah lubang yang besar atau jebakan yang digantung di atas pohon. Dan sudah banyak hewan-hewan yang menjadi korban dari keusilan Mondi ini. Nah, tetapi tidak ada adik-adik hewan-hewan yang mau menegur perbuatan Mondi. Padahal mereka tahu bahwa perbuatan Mondi itu adalah perbuatan yang salah. Nah, suatu ketika ada seekor lebah. Nah, lebah ini namanya Bio. Nah, Bio datang adik-adik menghampiri Mondi. Ia menasihati Mondi. Bio berkata demikian, "Mondi, kamu tidak boleh berbuat usil kepada hewan-hewan lain, karena itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, jika kamu terus melakukan perbuatan itu, nanti kamu akan terkena akibatnya sendiri."
Nah, lalu Bio pun pergi adik-adik. Nah, suatu hari adik-adik, Mondi ini sedang makan. Ia sedang makan buah-buahan yang besar dan segar-segar. Nah, setelah kenyang, Mondi pun berjalan-jalan adik-adik. Nah, saat Mondi sedang berjalan-jalan, tiba-tiba brak, Mondi terjatuh ke dalam sebuah lubang yang cukup dalam. Nah, ternyata lubang itu adalah lubang yang dibuat oleh Mondi sendiri. Nah, Mondi pun berusaha keluar adik-adik, tapi tidak bisa. Lalu Mondi berteriak meminta pertolongan. Tetapi tidak ada hewan-hewan yang mau datang untuk membantu Mondi. Karena mereka takut jika mereka menolong Mondi, nanti mereka akan diusili atau dijaili oleh Mondi. Nah, sudah seharian adik-adik Mondi berada di dalam lubang tersebut. Hingga akhirnya datanglah Bio. Nah, Bio ini saat Mondi melihat Bio, Mondi pun meminta pertolongan kepada Bio. Bio, tolong aku. Aku sudah di sini seharian. Sekarang aku kelaparan. Nah, Bio pun mau adik-adik menolong Mondi, tetapi dengan perjanjian bahwa Mondi tidak boleh melakukan perbuatan menjaili hewan-hewan lain lagi. Nah, Mondi pun mau menepati janji itu. Akhirnya Bio pun mengambil sebuah tali lalu dilemparkan ke dalam lubang tersebut. Hingga akhirnya Mondi pun bisa keluar dari lubang itu. Nah, adik-adik, kita harus mau mencontoh Bio ya. Nah, walaupun hewan-hewan lain tidak ada nih yang mau menegur Mondi akan perbuatannya, tapi Bio dengan berani mau menasihati Mondi bahwa perbuatan Mondi itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, sama halnya dengan Nabi Yehezkiel adik-adik. Suatu ketika Nabi Yehezkiel diperintahkan oleh Tuhan untuk menegur bangsa Israel karena bangsa Israel telah berbuat salah. Nah, Nabi Yehezkiel menyanggupi perintah Tuhan. Lalu ia menyebarkan perintah itu agar bangsa-bangsa Israel tidak boleh lagi berbuat salah. Nah, pesan Kakak Naomi pada hari ini, kita harus mau adik-adik mencontoh Bio dan juga Nabi Yehezkiel. Kita harus berani jika kita melihat di sekeliling kita ada orang-orang yang berbuat salah, kita harus mau menegur orang-orang yang berbuat salah tersebut. Nah, kita harus mau menebarkan kebaikan, apalagi jika kebaikan itu adalah berasal dari suara Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang firman Tuhan. Ya. Jadi adik-adik ini diutus oleh Tuhan ya. Meskipun masih kecil tapi adik-adik diberi tugas untuk menyaksikan firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Melalui apa? Melalui tutur kata adik-adik ya. Melalui perbuatan nyata adik-adik. Sehingga nama Tuhan semakin dimasyhurkan. Nah, adik-adik, sebagai ungkapan syukur ya, mari kita akan memberikan persembahan. Nah, seperti yang sudah kakak sampaikan tadi, persembahannya nanti dimasukkan ke dalam celengan. Ya, nanti celengannya akan dibawa oleh orang tua kalian pada waktunya. Sebelum kalian memberikan persembahan, mari kita dengarkan dulu ayat Alkitab sebagai pengantar di dalam memberikan persembahan. Nah, adik-adik, mari kita dengarkan ayat Alkitab sebagai pengantar di dalam kita memberikan persembahan yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-7 dan ke-8, yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Adik-adik, kita juga akan memberikan persembahan pujian dari PKJ 146, Bawa Persembahanmu. Kita senang ya sudah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita karena Tuhan Yesus sudah begitu baik ya di dalam kehidupan adik-adik, juga dalam kehidupan kakak. Adik-adik yang terkasih, mari kita akan membawa persembahan ini di dalam doa. Selain doa persembahan, kita juga akan berdoa atas pelayanan firman yang sudah kita dengarkan bersama. Selanjutnya kita juga akan doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Tuhan yang begitu agung dan maha besar, pada saat ini Tuhan kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah memberikan kesempatan yang terindah buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan pada kebaktian saat ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan ini agar boleh digunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan untuk para penatua yang akan mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini digunakan hanya untuk pekerjaan di ladang-Mu saja Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa atas pemberitaan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau mau mengasihi anak-anak-Mu Tuhan, memberkati mereka di dalam pertumbuhan imannya, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran, dan anak-anak yang sudah Engkau utus ya Tuhan, bersaksi untuk menyatakan firman-Mu melalui apa yang mereka lakukan ya Tuhan, tindakan, tutur kata, dan kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan, biarlah firman yang sudah kami dengarkan bersama, itu semua bisa membangun iman kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat guru-guru sekolah minggu yang sudah mengajar kami ya Tuhan. Anak-anak yang terkasih, biarlah Engkau juga berkati mereka agar pelayanan boleh berjalan dengan baik, dengan dipimpin oleh Bapak Pendeta ya Tuhan. Biarlah kiranya nama-Mu Tuhan semakin diagungkan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, saat ini juga kami mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin mereka dalam keadaan yang kurang sehat, sehingga mereka tidak mengikuti kebaktian saat ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga berkati mereka, berikan mereka kesembuhan. Begitu juga buat teman-teman kami yang lainnya ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan, kebahagiaan buat kedua orang tua mereka ya Tuhan, sehingga anak-anak sekolah minggu di gereja-Mu ini Tuhan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang terang, anak-anak yang
selalu menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, berkati untuk umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, teman-teman kami yang juga mengikuti sekolah minggu yang dilaksanakan di gereja mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, begitu banyak hal-hal yang ingin kami panjatkan kepadamu. Biarlah ada damai sejahtera yang Tuhan berikan buat keluarga kami ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau mau sempurnakan doa ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa bersama, doa yang akan kami ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu tematis ya. Nah, lagunya dari PKJ 182. Judulnya Kuutus Kau. Adik-adik, tidak terasa ya, kita akan menutup kebaktian saat ini. Adik-adik masih tetap berdiri, kita kembali memuji nama Tuhan melalui lagu berkat ya, dari Kidung Jemaat 346, yaitu Tuhan Allah beserta Engkau. Adik-adik, kebaktian kita sudah selesai. Silahkan duduk. Nah, kakak mau mengingatkan adik-adik, jangan lupa untuk minggu depan adik-adik tetap mengikuti sekolah minggu ya adik-adik. Iya, dan jangan lupa karena sekarang masih dalam situasi ya, di mana virus corona masih ada di sekitar kita. Oleh sebab itu kakak mengingatkan adik-adik harus rajin mencuci tangan, ya, memakai masker bila kemana-mana, dan jangan lupa adik-adik selalu jaga jarak agar kita terhindar
dari yang namanya penyakit corona. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa.